Tanpa harus disalah-salahin, orang yang paling ngerasa bersalah atas kejadian ini, ya memang kami sadar, kami orang tuanya. Kami juga nggak mau si Madeline ini hilang. Siapa yang nyangka kalau anak kami akan diculik di tempat yang katanya aman ini? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Lagi pada ngapain wawa semua, ha? Adakah di antara kalian yang lagi merencanakan mau liburan dalam waktu dekat? Kalau iya, wak, kalian harus nonton video ini sampai habis karena kasus yang mau aku ceritakan ini adalah reminder bahwa kejahatan bisa terjadi di mana saja, termasuk di tempat yang katanya aman sekalipun. Seperti yang sudah aku tulis di judul, wak, di malam ini aku mau bercerita tentang Madeleine McCann, anak perempuan yang hilang diculik waktu dia lagi liburan sama keluarganya. Waktu itu keluarganya ini udah memilih resort yang terkenal punya reputasi yang paling aman gitu, Wak. Tapi pas si Madeleine ini ditinggal beberapa menit aja, tiba-tiba dia udah nggak ada. Awalnya Madeleine ini dikira cuma pergi main aja, Wak, dan nanti juga pasti balik gitu kan. Tapi nyatanya sampai bertahun-tahun kemudian polisi bahkan tidak menemukan petunjuk apapun soal kemana hilangnya Madeleine ini. Dan barulah di tahun yang ke-13 sejak si Madeleine ini hilang, Wak, sebuah petunjuk pun tiba-tiba datang dari kepolisian luar negeri bahkan. Apakah si Madeleine ini berhasil ditemukan? Penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kasus yang mau aku ceritakan ini melibatkan seorang anak perempuan berumur 3 tahun waktu itu bernama Madeleine McCann. Madeleine ini lahir di Inggris di tanggal 12 Mei tahun 2003, Wak. Dia adalah anak sulung dari pasangan bapak yang namanya Gary, mama yang namanya Kate McCann. Ini kedua-duanya bapaknya yang sama-sama dokter, Wak. Dan si Madeleine ini punya adik kembar namanya Sam dan juga Emily. Nah, di lingkungan keluarganya, Wak, Madeleine ini dikenal sebagai anak yang manis sekali, dia pintar, dia lucu, dan sangat peduli sama sekitar. Meski tiap hari ayah sama ibunya ini sibuk bekerja sebagai dokter ya, Madeleine tuh hampir nggak pernah rewel gitu loh, Wak. Dan sebagai gantinya, orang tuanya ini juga selalu menyempatkan waktu untuk quality time sama anak-anaknya setiap kali waktu liburan tiba. Nah, pada bulan April 2007, Wak, Inggris itu sudah memasuki libur musim semi. Anak-anak sekolah libur sampai seminggu tuh, lumayan lama ya kan. Nah, selama libur musim semi ini, Wak, biasanya banyak sekali keluarga yang liburan ke tempat-tempat jauh. Begitu juga dengan keluarganya si Madeleine. Sebenarnya waktu itu Madeleine ini belum masuk sekolah, Wak, kan dia umurnya masih 3 tahun di 2007 itu kan. Tapi anak-anak dari rekan kerja bapak mamanya banyak yang udah sekolah nih. Terus pas masuk masa liburan, mereka ini kawan-kawan mama bapaknya bilang, keluarga kita liburan bareng aja lah, yuk biar makin ramai nanti liburannya gitu. Boleh, enaknya kita liburan kemana, katanya. Ke Portugal aja, weh, di sana banyak resort yang dekat sama pantai, terus juga family friendly. Pasti anak-anak suka tuh di situ. Gimana, kalian setuju nggak? Kata salah satu kawannya. Karena ya setuju katanya. Dah lah tuh akhirnya mama bapak si Madeleine ini pun ngajak Madeleine sama kedua adiknya untuk join, Wak, liburan sama kawan-kawannya ini. Rombongannya pun jadi ramai. Beberapa sumber ada yang bilang kalau yang ikut liburan ini ada 4 keluarga, Wak. 4 keluarga dengan total 17 orang, 9 orang dewasa dan 8 anak-anak. Keluarganya Madeleine McCann masuk di situ ya. Nah, rencananya mereka ini mau liburan selama seminggu penuh, Wak. Berangkat ke Portugal di tanggal 28 April 2007, terus balik ke Inggrisnya di tanggal 5 Mei 2007. Selama liburan, mereka nginep di Ocean Club Resort yang berada di kawasan Praia de Luz, Algarve. Ini resort ini dipilih sama mereka karena bentuknya memang macam kayak apartemen, Wak, bukan hotel dengan kamar-kamar kecil gitu, enggak. Jadi juga fasilitasnya lengkap, ada dapurnya, ada ruang tamu terpisah, ada area bermain anak-anak dan lain-lain. Dan selain itu di resort ini juga udah jadi langganan turis mancanegara, Wak. Karena apa? Karena reputasinya terkenal aman. Pokoknya cocok kali lah ini buat liburan keluarga, apalagi keluarga-keluarga yang bawa anak-anak. Nah, adalah tuh akhirnya singkatnya liburan pun dimulai di sana. Selama beberapa hari pertama, Wak, semua berjalan lancar-lancar aja tuh. Tapi sesaat kemudian suasana menyenangkan itu tiba-tiba berubah mencekam karena sebuah kejadian tidak terduga menimpa keluarga McCann. Kejadian apa itu? Masuk. Jadi ceritanya pada malam hari di tanggal 3 Mei 2007, Wak, anak-anak yang udah mulai kecapean main ini pun balik ke kamar masing-masing untuk istirahat. Madeleine sama kedua adiknya ngumpul di satu kamar, Wak, ya, mama bapaknya di kamar terpisah. Dan sekitar jam 8:30 malam mereka bertiga ini udah ketidur pulas tuh. Nah, setelah semua anak-anak itu tidur, para orang tua termasuk bapak sama mamanya si Madeleine ini pergi ke resto untuk dinner, untuk makan malam sama kawan-kawan yang lain tadi tuh. Restonya ini, Wak, masih satu
komplek tuh sama resortnya. Jaraknya paling cuma sekitar 50-60 meter aja lah. Nah, karena ngerasa aman, sayangnya di sini mama bapak si Madeline itu pergi dinner tanpa ngunci pintu unit mereka. Cuman untuk jaga-jaga setiap 15 menit sekali, salah satu dari mereka berdua ini bakal balik ke resort untuk ngecek semua kamar anak-anaknya. Jadi ganti-gantian itu setiap 15 menit sekali gitu. Nah, sekitar jam 9 malam, orang pertama yang mengecek kamar anak-anak ini adalah Gary, bapaknya si Madeline. Kamar anak-anaknya ya maksudnya ya. Nah, waktu datang ke unit, nengok ada Madeline, ada dua anaknya si kembar itu. Masih aman-aman aja. Masih aman mereka bertiga tuh. Dah, baliklah bapaknya lagi ke restoran. Nah, terus di jam 10 malamnya gantian si Cat, mama si Madeline yang ngecek ke kamar. Nah, disinilah Wak, momen menegangkan itu terjadi. Waktu si Cat ini masuk ke kamarnya Madeline, terlihat dua adik kembarnya lagi tidur. Tapi pas Cat nengok ke kasurnya Madeline, ternyata kasurnya Madeline itu udah kosong, Madeline-nya nggak ada, dan kasurnya berantakan, Wak. Madeline-nya hilang. Cat yang shock pun langsung berlari lah keluar kan. Madeline nggak ada, ada yang ngambil Madeline, tolong, Madeline hilang. Kata heboh lah dia ya kan. Nah, teriakan Cat ini pun bikin semua orang yang ada di sana panik. Rombongan kawan-kawan yang lagi pada makan malam itu langsung lah tuh pada berpencar nyariin si Madeline kan. Madeline, kamu di mana nak? Di mana gitu. Semua pegawai resort pun ikut turun tangan, Wak. Semua cari anakku dulu, pada panik lah semuanya. Tapi setelah dicari kemana-mana, Madeline nggak juga ketemu. Akhirnya barulah mereka lapor ke polisi ya kan. Nah, nggak lama kemudian polisi Portugal ini sampailah itu di lokasi. Tapi sayangnya waktu itu mereka nggak bersikap tanggap, Wak. Yang ada mereka malah bilang, ibu bapak daerah sini nih aman kok. Toh biasanya anak-anak suka keluyuran sendiri, Bu. Mungkin anak ibu Madeline ini lagi main aja. Nanti pasti juga balik lagi. Abang gak kesal orang tua gitu kan? Pak, ini jelas-jelas tadi Madeline tuh udah tidur loh, Pak. Tolonglah, ini udah jam berapa? Mana berani juga Madeline keluyuran sendirian tengah malam kayak gini. Ini jangan-jangan Madeline diculik nih, Pak, kata si orang tuanya. Nah, di situ polisi masih kelihatan santai aja, Wak. Mereka nggak nge-lockdown area TKP, nggak ngecek mobil yang keluar masuk resort, dan bahkan mereka ngebiarin orang-orang masuk ke dalam kamarnya si Madeline. Nah, bayangkan. Mereka yakin kali Madeline ini pasti bakal balik sendiri kok ibu bapak gitu. Tapi ditunggu sampai besok paginya Madeline nggak juga muncul. Wah, disitulah baru si polisi ini percaya kalau jangan betul lah dia diculik gitu. Dan walaupun agak telat nih penyelidikan tetap dilakukan pada saat itu juga, Wak. Nah, di awal penyelidikan, Wak, polisi ini menginterogasi semua saksi yang ada di TKP. Terus salah satu saksi itu bilang, Pak, tadi malam kebetulan saya lagi jalan-jalan, Pak, di sekitar resort ini. Terus saya nggak sengaja ngelihat ada laki-laki, Pak. Dia jalan keluar resort sambil ngebawa anak perempuan, Pak. Posisinya kayak gini nih, tangan di depannya tuh kayak gini gitu. Anaknya macam digendong kayak gitu. Nah, kayaknya Pak, anak itu tuh lagi tidur. Soalnya saya lihat dia pakai celana piyama. Tapi karena posisinya agak jauh, Pak, saya nggak kelihatan jelas tuh mereka itu siapa, kata si saksi ini. Nah, kesaksian ini menguatkan dugaan kalau Madeline ini jangan-jangan memang betulan diculik. Tapi pas polisi menelusuri arah keluarnya si laki-laki itu seperti yang bilang sama si saksi tadi, Wak, mereka nggak nemuin petunjuk apapun. Jadi di sini identitas si laki-laki yang lagi bawa anak tengah malam itu masih jadi misteri nih. Nah, di hari yang sama pas penyelidikan itu dimulai, Wak, berita tentang hilangnya Madeleine McCann ini pun langsung tersiar di mana-mana ya kan. Nah, waktu itu jurnalis Inggris tempat tinggal mereka ini juga banyak tuh yang datang ke lokasi untuk ngeliput si kasus ini. Alhasil beritanya Madeleine ini bukan cuma jadi hot news nasional di Portugal aja, Wak, tapi juga sampai internasional. Semua berita tentang Madeleine McCann ini bikin orang-orang kasihan, bikin orang-orang iba semua ya kan. Mereka berharap Madeline segera ditemukan dalam keadaan selamat. Tapi sayangnya setelah 1 minggu berlalu, belum ada update yang signifikan dari pihak kepolisian, Wak. Bahkan Cat sama Gary, mama bapak si Madeline ini, nggak dikasih tahu apa-apa soal progres penyelidikan mereka. Awalnya si Cat sama Gary ini mikir kalau mungkin polisi ini lebih banyak diam demi bisa menjaga kerahasiaan penyelidikan ya kan, takut bocor kalau misalnya laporin sama kami. Tapi karena polisi nggak bilang apa-apa sama mereka berdua, publik pun mulai berasumsi liar. Parahnya, Wak, di situ publik malah berbalik nyalahin si Cat sama si Gary atas hilangnya si Madeline ini, anak mereka. Orang-orang di sana pada bilang, "Woi, kalian nih
sebagai orang tua kok tega kali sih ninggalin anak-anak kalian tidur sendiri tanpa kunci pintu, ha? Biasa aja orang kalau pergi traveling, koper aja diawasin sama mereka tuh biar nggak ketuker. Kalau koper aja diawasin, masa anak sendiri kalian enggak? Ceroboh kalian nih, digituin sama publik, Wak. Dengar itu gimana, nggak makin hancur lah perasaan si Kate sama si Gary ini kan. Mereka sampai sempat bilang kayak gini, tanpa harus disalah-salahin, orang yang paling ngerasa bersalah atas kejadian ini, ya memang kami sadar, kami orang tuanya. Kami juga nggak mau si Madeleine ini hilang. Siapa yang nyangka kalau anak kami akan diculik di tempat yang katanya aman ini. Nah, seiring dengan makin banyaknya orang yang menyalahkan si Kate sama si Gary, Wak, kepolisian Portugal akhirnya mengalihkan fokus penyelidikan itu, ya jadinya ke mereka berdua. Seperti yang kita tahu, Wak, selagi belum ada petunjuk, semua orang berpotensi jadi pelaku, ya kan, termasuk orang terdekatnya korban, which is ini siapa? Si kedua orang tuanya. Terus setelah diselidiki sama polisi malah makin curiga lagi sama mereka berdua karena mereka menemukan ada bercak darah di resort tempat keluarga McCann ini menginap, Wak. Bercak darah itu juga ditemukan di bagasi mobil yang lagi disewa sama mereka selama mereka liburan di sana. Nah, kedua sampel darah ini dibawa langsung lah ke lab forensikan untuk diperiksa. Ada darah tuh. Dan hasilnya, darah yang di resort ternyata bukan darahnya si Madeleine. Sedangkan darah yang ada di bagasi mobil, hasilnya kurang meyakinkan, Wak. Entah itu darah siapa, hasilnya pokoknya kurang meyakinkan lah gitu. Meski hasil pemeriksaan sampel darah ini kurang signifikan, polisi tetap curiga juga sama mereka berdua nih, sama kedua orang tua si Madeleine ini. Bahkan polisi sampai terang-terangan loh bilang, tersangkanya pasti Kate sama si Gary. Itu katanya, tersangkanya pasti Kate dan Gary, kita tinggal tunggu buktinya aja. Polisi bilang kayak gitu, Wak. Nah, karena tuduhan ini, Kate sama si Gary juga sempat ditahan tuh selama beberapa bulan di Portugal. Mereka cuma ditahan ya, bukan di penjara, cuman nggak dibolehin pulang aja. Tapi anehnya pada bulan September tahun 2007 mereka diizinkan untuk balik ke Inggris untuk sementara waktu. Mereka tuh pulang masih dalam status terduga tersangka, Wak, ya, buat dibolehin pulang. Nah, dengan status ini, media sosial dan internasional pun makin panas lagi dalam memberitakan kasus Madeleine McCann ini. Ada banyak sekali berita yang mengecam dan juga memojokkan Kate dan Gary. Sampai akhirnya setahun kemudian di bulan Juli tahun 2008, polisi Portugal bikin pengumuman. Kate dan Gary tidak terbukti terlibat dalam hilangnya Madeleine McCann. Dengan ini kami menyatakan mereka bersih dari segala tuduhan. Langsung mereka kasih statement itu, dan entah apa dasarnya, tapi yang jelas karena mereka tidak punya bukti kalau Kate sama Gary adalah pelakunya, makanya itulah dicabutlah itu, Wak, status mereka. Terus sekarang siapa dia pelakunya? Setelah setahun penyelidikan di polisi Portugal nemuin apa nih? Nah, ini dia, Wak. Entah kenapa polisi Portugal tuh masih diam-diam aja. Entah karena penyelidikannya masih bersifat rahasia, atau sebenarnya mereka juga nggak punya progres apapun. Rasanya kasus itu macam kayak ngegantung aja gitu, Wak, di tahun itu ya. Nah, karena nggak ada kejelasan dari kepolisian Portugal, Wak, akhirnya Kepala Pusat Perlindungan Anak di Inggris yang bernama Jim Gamble tergeraklah ini untuk ngebantu. Jim dan timnya pun bikin video bertajuk 1 menit untuk Madeleine. Di video itu terselip pesan, belum terlambat untuk melakukan hal yang benar. Kalau kalian mengetahui apapun tentang Madeleine, segera hubungi kepolisian terdekat. Nah, itulah kurang lebih intinya kan. Dan video itu, Wak, ditranslate ke 7 bahasa berbeda. Ada bahasa Cina, Spanyol, Arab, dan lain-lain. Kenapa? Karena sebagai korban penculikan, Wak, Madeleine ini kan bisa jadi dibawa kabur kemana aja ya kan. Walaupun diculiknya memang di Portugal, bisa jadi aja dibawa keluar Portugal kan. Nah, makanya video itu ditranslate lah ke banyak bahasa biar makin banyak orang dari seluruh dunia ini bisa ikut ngebantu gitu. Itu maksudnya si Gamble tadi. Nah, dari sini mulai banyak lah itu, Wak, laporan masuk. Katanya di daerah A ada anak kecil mirip Madeleine, Pak, ciri-cirinya sama persis sekali, dia terlihat lagi jalan kaki sendirian. Ada juga sama, Pak, di daerah B juga ada anak mirip Madeleine lagi digendong sama orang. Iya woi, di daerah C juga ada, di daerah D juga ada. Makin banyak itu laporan itu. Nah, karena ramai laporan dari orang-orang yang ngaku ngelihat Madeleine, Wah, akhirnya di tahun 2011 atau 4 tahun setelah Madeleine itu hilang, kepolisian Inggris pun resmi membuka kembali kasus ini, Wah. Kemarin-kemarin kan penyelidikannya baru dari kepolisian Portugal aja kan. Sekarang kepolisian Inggris juga ikut turun tangan tuh. Nah, terus kepolisian Inggris pun membentuklah operasi khusus yang disebut Operation Grange. Lewat operasi ini mereka meninjau semua berkas penyelidikan dari kepolisian Portugal tadi, memeriksa para saksi juga dan mencari tahu celah mana yang belum diselidiki sama polisi Portugal. Tapi sayangnya penyelidikan lumayan terhambat karena sejak awal polisi Portugal tuh nggak mengamankan area TKP kan, Wah.
orang dibiarin masuk kok di hari pertama. Alhasil ada banyak sekali bukti krusial yang rusak di sana. Satu-satunya misteri yang berhasil mereka pecahkan adalah yang kesaksian saksi pertama tadi. Yang waktu ada saksi yang bilang kalau dia ngeliat laki-laki keluar dari resort sambil ngegendong anak tuh. Nah ternyata laki-laki yang dimaksud ini, waktu mereka cek lagi ternyata cuma pengunjung resort aja yang memang dia lagi ngegendong anak, tapi itu anaknya sendiri, bukan si Madeleine. Sementara untuk kasus Madeleine betul-betul masih buntu di situ. Seolah-olah di malam itu udah Madeleine lenyap gitu aja tanpa ninggalin jejak apapun. Nah sampailah di tahun 2016 atau 9 tahun sejak Madeleine itu menghilang, polisi masih dapat laporan juga tentang orang-orang yang mengaku sudah melihat si Madeleine atau habis ngelihat si Madeleine. Kalau di total nih ada sekitar 8.600 laporan. 8.600 laporan dari 100 negara yang berbeda masuk ke kepolisian Inggris. Sebanyak itu. Tapi sayangnya setelah diselidiki satu persatu, semua laporan itu merujuk ke anak-anak yang kebetulan mirip pula sama si Madeleine, Sedangkan Madeleine yang asli tetap belum ketemu. Susah kali nyarinya, Nah di tengah kebuntuan itu, pihak keluarga dan juga kepolisian Inggris tetap semangat, Mereka nggak menyerah untuk melakukan penyelidikan. Sampai akhirnya di tahun 2020, sebuah petunjuk tidak terduga datang. Petunjuk inilah yang jadi titik terang dari kasus hilangnya Madeleine McCann, Nah jadi titik terang dari kasus hilangnya Madeleine ini bukan datang dari kepolisian Inggris, bukan datang dari kepolisian Portugal, melainkan dari kepolisian Jerman. Kok bisa, Nat? Nah jadi ternyata nih selama bertahun-tahun ini polisi Jerman ini juga ikut menyelidiki seseorang, yang diduga terlibat dalam kasus Madeleine. Tapi karena belum ada bukti yang kuat, mereka pun merahasiakan ini penyelidikan ini dari publik. Sebenarnya mereka udah mulai curiga sama satu orang. Barulah di tahun 2020 mereka berani mengungkap semua si kepolisian Jerman ini. Jadi hari itu nih, di tanggal 4 Juni 2020, di hadapan para awak media, seorang jaksa senior yang bernama Hans Wolters bilang, "Setelah kami melewati penyelidikan yang panjang, kami berhasil menemukan tersangka utama dalam kasus hilangnya Madeleine McCann yang terjadi di Portugal 13 tahun lalu. Tersangkanya adalah seorang pria berkebangsaan Jerman bernama Christian Bruckner." Nah sebenarnya jaksa Hans ini nggak ngejelasin detail soal kenapa si Christian ini bisa ditetapkan sebagai tersangka. Tapi sejak nama itu disebut, para jurnalis pun datanglah langsung berlomba-lomba untuk mengorek track recordnya si Christian Bruckner ini. Dan dari sinilah berbagai fakta mencengangkan pun terkuak. Ini simak baik-baik ya. Tapi sebelum lanjut ke cerita soal Madeleine McCann ini, aku mau ceritain sedikit dulu tentang latar belakang si Christian yang berhasil dikumpulkan sama jurnalis. Jadi, Christian Bruckner ini lahir di Jerman tanggal 8 Desember tahun 1976. Nah, waktu umurnya baru belasan tahun, dia beberapa kali terlibat dalam aksi perampokan dan juga harus berurusan sama kepolisian. Tapi pada tahun 1994, waktu dia berumur 18 tahun, dia malah kabur ke Portugal. Nah, barulah di tahun 99 dia berhasil ketangkap terus dibawa balik lagi nih ke Jerman untuk diadili, ya kan. Nah, waktu itu Christian ini sempat dipenjara, dan waktu dia udah bebas, dia memutuskan untuk balik lagi menetap ke Portugal, tepatnya di kawasan Praia da Luz, Algarve itu loh. Resort tempat keluarganya mendelimikan liburan di situ, daerah situ, Nah, selama tinggal di sana, Christian itu balik lagi, dia sering ngerampok rumah-rumah dan juga dia sering ngerampok apartemen-apartemen untuk bisa dapetin uang. Sebenarnya ini agak kontra sama info yang di awal tadi, Memang agak kontra. Padahal tadi kan infonya katanya resort tempat keluarga McCann ini liburan ini kan aman kan, family friendly kali ya kan. Tapi ternyata di sana Christian ini juga sering melancarkan aksi perampokannya dia. Kalau aman ya kenapa bisa ada perampokan ya kan? Tapi entahlah, memang beritanya kayak gitu, katanya aman. Cuma si Christian sering kali ngerampok di sana. Cuma ya udahlah, tiap kali habis dia ngerampok, si Christian ini hampir nggak pernah ketahuan karena dia jago kali ngilangin jejak atau kabur. Nah belakangan diketahui lah kalau ternyata dia ini juga punya mobil camper van, dan juga suka hidup berpindah-pindah. Dia tinggal di camper vannya itu. Nah makanya banyak lah itu yang percaya kalau tiap kali dia habis ngebuat perilaku kriminal itu, dia bakal pergi pakai mobil camper vannya ini terus nginap lah selama beberapa hari, entah di mana dia mau berhenti gitu loh. Yang jelas jadi tempat persembunyiannya dia ya. Nah salah satu tempat persembunyiannya itu adalah di bendungan Red Algarve
Portugal, Wak. Bendungan ini memang sepi kali dan lumayan jauh dari pusat kota. Beberapa saksi pernah ngelihat camper vannya si Christian itu ada di sana. Tapi sayangnya tidak ada yang betul-betul tahu apa saja yang Christian lakukan di tempat sesepi itu. Nah, pokoknya kurang lebih profil Christian kayak gitulah, Wak. Setelah dia ngelakuin banyak kejahatan di Jerman, dia balik lagi menetap di Portugal dan tinggal di sekitar resortnya si Madeleine. Sekarang kita balik lagi ke Jerman, ke kepolisian Jerman tadi, terus langsung lompat ke tahun 2016 ya. Nah, jadi di tahun 2016 itu, Wak, seseorang yang tinggal di wilayah Jerman Timur, nggak disebutin memang detail alamat sama namanya si orang ini siapa, kita sebut aja namanya si A ya. Si A ini lagi jalan-jalan sama anjing peliharaannya ke sekitar komplek perumahan, Wak. Nah, kebetulan nggak jauh dari sana ada bangunan bekas pabrik yang terbengkalai. Terus tiba-tiba anjingnya si A ini larilah ke pekarangan pabrik itu dan dia langsung menggali tanah si anjing ini. Kayaknya anjing itu nyium sesuatu dari dalam tanah dan pas si A mendekat, dia ngelihat ada benda berbentuk segitiga yang mencuat keluar dari dalam tanah itu. Terus pas galiannya udah mulai kebuka nih sama si anjing ini, di dalam itu ada kantong plastik warna merah. Si A nggak tahu itu apa isi kantong plastik itu, tapi yang bikin dia langsung panik adalah dari dalam galian tanah itu tercium bau bangkai nyengat kali baunya. Akhirnya si A laporlah langsung ke polisi. Nah, polisi datanglah ini ke lokasi kan. Dan pas polisi ngecek galian tanah itu, Wak, mereka menemukan sisa-sisa jasad anjing yang terkubur bersama kantong plastik warna merah. Oke, polisi ceklah kantong plastik merah itu dan ternyata di dalamnya ada dompet yang berisi 6 flash disk dan 2 kartu memori. Curigalah polisi kan, kok ada banyak flash disk sama sama memory card di sini, dikubur di sini nih, jangan-jangan isinya nggak bener nih, cepat woi cek loh, kata si polisi. Nah, pas isinya dicek, Wak, tau kalian isinya apa? Di dalamnya itu ada banyak sekali, mohon maaf, foto sama video yang memperlihatkan kekerasan tidak senonoh terhadap anak perempuan. Siapapun pemilik flash disk sama memory card itu, dia pasti pedo dia pastikan. Ada itu. Akhirnya polisi sisir lah ini kawasan pabrik bekas tadi kan ditemukan di sana kan. Dan di sana mereka nemuin banyak lagi bukti yang lain, Wah. Ada 75 setel baju renang anak-anak, ada sepeda dan ada mainan anak-anak. Terus ada 3 pistol yang masih berfungsi. Terus ada topeng warna hitam. Ada itu ditemukan di sana. Semua ini tentunya makin menguatkan dugaan kalau memang ada pedofil di sana. Ya kan? Nah, untuk mengetahui identitas orang ini, polisi pun menelusuri siapa pemilik pabrik bekas itu. Kemungkinan dia ini melakukan aksinya di dalam pabrik itu kan. Dan pas dicek, wah, ternyata pemilik terakhirnya adalah Christian Bruckner. Langsung polisi selidiki si Christian tadi kan. Dan dari track recordnya mereka langsung tahu kalau Christian memang punya riwayat sering ngerampok sejak dia masih remaja. Ditambah lagi Christian juga pernah kabur ke Portugal. Nah, polisi curiga kalau jangan-jangan dia pernah melakukan aksi kejahatan itu di sana. Bisa berupa perampokan atau itu tadi, kejahatan tidak senonoh. Ya kan? Saya kira singkatnya setelah kerja sama polisi Portugal kan, polisi Jerman ini kerja sama polisi Portugal, terungkaplah Wak kalau di tahun 2005 pernah ada seorang nenek-nenek berusia 72 tahun dilecehkan di rumahnya sendiri. Selama bertahun-tahun polisi nggak bisa tuh ngelacak pelakunya kan. Nah, satu-satunya bukti yang ada cuman sehelai rambut aja, sehelai rambut yang mereka temukan di kasurnya si nenek itu. Tapi nggak jelas tuh itu rambut siapa nih, belum tahu. Nah, terus pas kepolisian Jerman itu datang dengan ngebawa info soal si kejahatan si Christian ini ke Portugal, Wak, mereka pun cobalah ngecocokin si DNA rambut tadi sama DNA-nya si Christian. Dan hasilnya rupanya cocok, Wak. 100% cocok, terbuktilah kalau memang Christian adalah pelaku yang ngelecehin nenek-nenek di Portugal. Nah, karena bukti-buktinya kuat, Christian pun akhirnya diadili di Jerman dan dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun. 7 tahun nih di Jerman. Dan setelah kasus nenek ini selesai, kepolisian Jerman merasa masih belum lega lagi, Wak. Kenapa? Karena mereka mikir, dari bukti-bukti yang ditemukan di pabrik bekas itu, kelihatan jelas kalau si Christian ini punya obsesi sama anak kecil, ya kan? Iya kan? Tapi kenapa kasus yang kita temukan di Portugal malah korbannya nenek-nenek 72 tahun pula umurnya? Ini apa jangan-jangan ada kasus lain yang belum keungkap nih, kata polisi di situ. Dan dari kecurigaan ini barulah mereka sadar,
Wah, gulu katanya sesama polisi ya kan. Kalian ingat nggak kasus Madeleine McCann? Anak kecil yang hilang di resort tuh loh. Kasusnya Madeleine ini kan terjadi di tahun 2007 ya kan. Cuma selang 2 tahun aja setelah kasus si nenek-nenek tadi. Resort tempat Madeleine nginap ini masih di lingkungan yang sama dengan tempat si Christian sering beroperasi. Ini jangan-jangan si Christian ini juga pelakunya Madeleine nih, Wak, kata si polisi-polisi ini. Nah, polisi Jerman pun akhirnya ikutlah, Wak, menyelidiki kasus hilangnya si Madeleine itu. Mereka cari tahu tuh bagian mana aja yang dulu belum diselidiki sama polisi Portugal. Cari, dan ternyata ada satu hal penting yang di skip, Wak, sama polisi Portugal. Apa itu? Mereka tidak pernah mengecek jaringan telepon di malam ketika Madeleine itu menghilang, Wak. Padahal dengan ngecek jaringan teleponnya, mereka bisa tahu nih siapa saja orang yang ada di TKP waktu malam naas itu terjadi, ya kan. Coba cek jaringan telepon, ke-skip sama Portugal. Nah, tuh waktu dicek, Wak, ternyata di malam itu sinyal HP-nya Christian terdeteksi ada di sekitar TKP-nya Madeleine. Kebetulankah ini? Rasanya mungkin juga ini kebetulan, Wak. Tapi mereka anggap ini terlalu janggal untuk jadi sebuah kebetulan. Nah, temuan inilah yang mereka anggap menjadi bukti kunci kalau Christian kemungkinan terlibat dalam kasus hilangnya Madeleine McCann. Kepolisian Jerman bilang kalau mereka juga sudah mengantongi bukti-bukti lain yang nggak bisa dibantah lagi. Bahkan dari bukti itu juga polisi yakin kalau Madeleine McCann ini sebenarnya sudah meninggal dunia, katanya, Wak, gara-gara dihabisi nyawanya sama si Christian nggak lama setelah dia itu diculik. Cuman sayangnya sampai hari ini pun polisi belum juga nemuin jasadnya Madeleine. Kalau memang dihilangkan nyawanya kan di mana jasadnya, dikubur di mana gitu kan. Tapi nggak ada. Alhasil bukti-bukti itu belum dianggap cukup. Oke, Wak, jadi itu tadi misteri hilangnya Madeleine McCann. Bahkan setelah 13 tahun berlalu, ternyata kasus ini belum juga sampai ke final. Kalau Madeleine betulan aja memang sudah meninggal, Wak, sudah nggak ada lagi di dunia ini. Jasadnya belum ditemukan juga dan pelakunya juga belum betul-betul diadili gitu kan. Tapi setidaknya semoga dengan adanya petunjuk baru ini pihak keluarga bisa sedikit ngerasa lega. Paling nggak udah ada orang yang paling dipercaya dialah pelakunya, dan masih juga ada harapan ini, apakah mungkin Madeleine yang masih hidup ditinggalkan atau dijual kemana gitu, paling nggak masih hidup lah gitu kan, atau memang kalau sudah meninggal di mana jasadnya biar mereka bisa memakamkannya secara layak. Kebayang nggak, Wak, gimana itu hancurnya perasaan si Kate sama si Gary ya kan, selama belasan tahun ini ya, nggak tahu mereka gimana nasib anak cantik ya ini, cantik kali si Madeleine ini kan, jangan kan buat ngelanjutin hidup, ini kata mereka tuh buat sekedar makan minum sama istirahat aja udah nggak tenang mereka, tiap kali mau makan aja mereka kepikiran Madeleine, anakku udah makan apa belum ya? Terus kalau misalnya mau tidur kepikiran lagi nih, di luar sana Madeleine udah tidur senyenyak kayak aku gini nggak ya? Dia kedinginan nggak ya gitu. Aduh ya Allah, pasti sedih kali ya kan rasa keluarga itu. Ngebayangin pun nggak tega loh aku. Waktu diculik Madeleine itu masih kecil loh, masih 3 tahun umurnya, 13 tahun udah hilang. Kalau misalnya dia masih hidup nih, semoga amin ya robbal alamin, 16 tahun umurnya sekarang. 3 tahun dia harus ngadapin penculik brutal. Entah siapa itu penculiknya ya. Kan sekarang lebih banyak ngarahnya ke Christian kan. Gimana dia ngadepin si Christian yang terbukti dia pedo ini, ha? Ya Allah, nak. Kalaupun Madeleine sudah tidak ada di dunia ini, semoga dia bisa mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan semoga tentunya pelakunya dihukum seadil-adilnya. Menurut kalian, Wak, gimana soal kasus ini? Apakah kalian yakin kalau Christian adalah pelakunya, atau mungkin ada pelaku-pelaku lain yang sedang diselidiki lebih lanjut tapi tidak aku sebutkan di video ini? Kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah jika ada dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.